Pasangan suami istri ini sudah menikah 18 tahun tapi belum punya anak. Karena itu sang istri setiap hari berusaha sekuat tenaga. Tapi sang suami selalu berhenti di saat penting. Bukan karena dia tidak mau, melainkan karena tidak sanggup. Ternyata sang suami mengidap kemandulan. Selama 18 tahun mereka sudah mencoba segala cara, tapi tetap tidak berhasil mendapatkan anak. Melihat suami begitu ingin punya anak, sang istri pun berkata bahwa dia sebenarnya punya satu cara. Suami langsung penasaran dan bertanya itu cara apa. Tak disangka sang istri malah tiba-tiba terdiam. Karena takut melukai harga dirinya maka dia tidak melanjutkan. Lalu berpura-pura pergi ke kamar mandi. Diam-diam menelepon sahabat prianya. Keesokan harinya, saat sang suami baru pulang kerja dan masuk rumah, tiba-tiba terdengar suara mesra sang istri dengan pria lain dari dalam rumah. Dia langsung curiga dan masuk ke dalam dengan cepat. Untungnya setelah masuk, dia melihat istrinya sedang main game dengan sahabat prianya. Dengan menahan amarah dia bertanya, kenapa malam-malam begini sahabat prianya belum juga pulang? Tak disangka istrinya menjelaskan bahwa sahabat prianya baru saja putus cinta, sedang merasa sedih, dan ingin menumpang tinggal beberapa hari. Mendengar itu wajah suami langsung tidak senang, bertanya kenapa tidak tinggal di hotel saja. Tak disangka sahabat prianya malah menjawab tanpa basa-basi. Katanya rumah mereka lebih nyaman. Melihat keduanya hampir bertengkar, sang istri langsung memotong pembicaraan, menenangkan suaminya dan bilang dia sudah siapkan air hangat. Malam ini juga ada kabar baik untuknya. Suami pun menahan amarah dan kembali ke kamar untuk istirahat. Tapi tengah malam, saat dia terbangun ternyata istrinya yang tidur bersamanya sudah tidak ada di tempat tidur. Dengan penuh rasa penasaran, suami keluar kamar untuk mencari. Tak disangka saat membuka pintu, dia kembali mendengar suara istrinya dari kamar sahabat pria. Melihat itu dia langsung ingin membuka pintu dan mencari tahu. Tapi tiba-tiba sang istri keluar dari dalam kamar dengan wajah gugup menutup pintunya. Suami langsung bertanya dengan nada dingin mereka sedang apa di dalam. Istri bersikeras bilang tidak melakukan hal yang memalukan dan menyuruhnya cepat tidur. Saat itu sahabat pria juga keluar dari kamar. Suami kembali bertanya apa yang mereka lakukan di dalam. Sahabat pria dengan wajah sinis menjawab, katanya suami yang tidak berguna seperti dia tidak punya hak untuk mengatur. Ucapan itu terasa seperti pisau menusuk hati suami. Dengan marah, dia langsung mengambil vas bunga di samping dan hendak melempar. Untung istrinya cepat menahan, sambil bersumpah tidak pernah mengkhianatinya. Suami dengan setengah percaya kembali ke kamar. Istri pun duduk di samping tempat tidur dan menjelaskan bahwa hubungannya dengan sahabat pria benar-benar bersih. Melihat suami terus diam, istri langsung bersumpah kalau dia mengkhianati suaminya. Keluar rumah langsung ketabrak mobil. Mendengar sumpah itu, suami pun langsung duduk. Melihat suami mulai melunak, istri memberitahu bahwa sahabat pria sebenarnya datang untuk membantu mereka. Tapi saat suami bertanya, apa yang sebenarnya mereka lakukan di kamar, istri hanya bilang nanti saat waktunya tiba dia akan tahu. Mendengar itu, suami berpura-pura percaya. Tapi kejadian tadi membuat dia sulit tidur semalaman. Keesokan harinya saat istri tidak ada, dia diam-diam datang ke depan kamar sahabat pria untuk menyelidiki. Anehnya pintu kamar terkunci rapat. Melihat ini, dia yakin ada rahasia besar di dalam. Lalu pergi ke kamar mandi untuk mencari alat membongkar kunci. Tak disangka di tempat sampah, dia menemukan kondom bekas. Padahal dia dan istrinya tidak pernah pakai alat itu. Ini jadi bukti kuat. Dia langsung menelepon istrinya. Berpura-pura bilang akan dinas luar kota 2 hari. Padahal dia bersembunyi di rumah, mengawasi segalanya diam-diam. Dan benar saja, malam itu istri dan sahabat prianya pulang dalam keadaan mabuk. Sahabat pria tertawa dan bilang akhirnya malam ini bisa bantu juga. Lalu mereka masuk ke kamar bersama. Tak disangka suami keluar diam-diam dari balik tirai, mengangkat ponsel dan mulai merekam, bersiap membongkar semuanya. Tapi saat dia membuka pintu kamar, pemandangan di depannya langsung membuat matanya membelalak.